Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afrina Dewi dengan NIM 1930401030, lokal perbankan syariah 4B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal pada mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Yang pertama, jurnal tentang rahasia bank. Judul jurnal, rahasia bank dalam kegiatan usaha bank syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang kedua, penulis yaitu Reviansyah J. Dien. Yang ketiga, nama jurnal yakni Lex Privatum. 4. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal tersebut yakni kualitatif. 5. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rahasia bank dalam kegiatan usaha bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua, bagaimanakah ancaman pidana terhadap pelanggaran rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang keenam yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian yakni rahasia bank dalam kegiatan usaha bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan ancaman pidana terhadap pelanggaran rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Selanjutnya review dari saya. Secara resmi Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berdasarkan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya, serta nasabah, investor, dan investor lainnya. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan pengertian rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal yang lain nasabah bank yang menuntut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dikarenakan dengan itu, Pasal 40 ayat 1 mengatur bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan oleh bank, menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Kemudian, ketentuan dalam UUP dan Undang-Undang Perbankan Syariah, pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan bank dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu, pelanggar ketentuan rahasia bank apabila dibandingkan dengan hanya sekedar kategori sebagai tindak pidana pelanggaran, maka tentunya diberikan sanksi hukuman pidana yang lebih berat lagi. Baiklah, selanjutnya saya akan mereview jurnal tentang lembaga penjamin simpanan dengan judul jurnal yakni fungsi lembaga penjamin simpanan dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah perbankan di Indonesia. Penulis yakni Juanda Mamuaja. Nama jurnal Lex Privatum. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni kualitatif. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpanan dana dalam sistem perbankan di Indonesia.
Yang kedua, bagaimana fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS di Indonesia. Hasil penelitian, perlindungan hukum bagi nasabah penyimpanan dana dan fungsi lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Review saya pada jurnal ini yakninya hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpanan dana dalam sistem perbankan di Indonesia dilakukan secara implisit dan secara eksplisit. Perlindungan secara implisit melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menghindarkan pengangguran bank melalui peraturan perundang-undangan perbankan dan perlindungan konsumen, memelihara tingkat kesehatan bank, melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian secara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan penyediaan informasi risiko pada nasabah. Kemudian, fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS, yakni penjamin simpanan nasabah atau turut aktif memelihara kestabilan sistem perbankan. Penjamin oleh LPS ditetapkan pada bank umum dan bank kreditan rakyat atau BPR, baik bank konvensional maupun bank syariah. Dan ketika terjadi penutupan bank gagal melakukan pembayaran klaim, penjamin atas simpanan nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya. Dalam menjalankan kewenangan ini, LPS tidak berdiri sendiri, melainkan bekerja sama dengan lembaga lainnya, yakni lembaga pengawas perbankan yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia, dan juga pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, di mana kerjasama LPS dengan dua pihak ini dilakukan dalam hal untuk merumuskan kebijakan penyelesaian bank gagal. Baiklah, itu review dari dua jurnal yang dapat saya berikan. Terima kasih atas semua perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.